Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya ingin membuat video perdana saya. Jadi kali ini saya ingin berbagi terkait dengan pinjaman online, di mana ada teman-teman meminta saya untuk berbagi pengetahuan tentang pinjaman online, karena banyak teman-teman pemula yang belum mengetahui paham tentang pinjaman online ini, sehingga banyak teman-teman merasa resah dan bahkan terjerumus ke dalam pinjaman online. Teman-teman, saya ingin berbagi tentang yang namanya pinjaman online. Pinjaman online ini sebenarnya terdiri dari dua, ya. Ada pinjaman online yang legal dan ada pinjaman online yang ilegal. Pinjaman online yang legal ini, ya, apa bedanya? Yang ini adalah terdaftar di pemerintah atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang ilegal ini adalah tidak terdaftar, ya. Tidak terdaftar. Sehingga teman-teman harus tahu membedakan yang mana aplikasi pinjaman online yang legal dan ada mana aplikasi pinjaman yang ilegal, sehingga jangan salah pilih. Bedanya adalah kalau ilegal ininya bunganya tinggi, ya. Bunga tinggi dan dalam tempo singkat. Sehingga ketika teman-teman menunggak, itu resikonya pasti akan ditagih, akan dikata-katai seperti debt collector lah. Sedangkan yang legal ini kurun waktunya lama, angsurannya itu jangka waktunya lama dan bunganya relatif lebih kecil daripada yang ilegal. Nah, bagaimana teman-teman cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya gampang, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal, ya, hubungi saja pihak OJK melalui nomornya, yaitu 0811 57 15 7157. Ini nomor WA, teman-teman, ya, nomor WA. Jadi silahkan ketik saja nama aplikasinya, kemudian nanti OJK akan membalas bahwa aplikasi itu terdaftar atau tidak, legal atau tidak, sehingga teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, banyak teman-teman salah dalam memilih aplikasi, ya. Banyak tawaran melalui iklan, melalui SMS, WA, itu masuk menawarkan pinjaman yang legal. Sedangkan pinjaman online ini kan hanya modal KTP, modal data diri. Jadi jaminannya data. Jadi teman-teman sekalian ketika menunggak, datanya akan jadi taruhan. Sama dengan pinjaman-pinjaman konvensional di bank, sertifikat, BPKB, itu akan menjadi jaminan. Dan kalau dalam pinjaman online itu adalah KTP. Kemudian bagaimana cara untuk mengantisipasinya jika kita terlanjur turun di ilegal? Nah, ini akan panjang, kita akan bahas nanti, ya, kalau di ilegal. Nah, kalau yang di legal itu banyak, ya. Banyak yang di legal. Nah, ini pengetahuan dasar seperti ini yang bagi teman-teman pemula yang belum mengetahuinya. Mereka sudah masuk ke dalam pinjaman online, membayar angsuran dan lain sebagainya, lunas, limit naik, banyak tawaran yang masuk. Nah, tawaran yang masuk itu beragam, ada yang legal, ada yang ilegal. Ini mesti kita harus hati-hati dalam memilih aplikasi. Karena apa, teman-teman? Karena jaminannya lagi-lagi saya bilang data, ya, jaminannya data. Nah, ada teman-teman yang ingin masuk sudah mengetahui perbedaannya tapi tidak pernah di ACC. Ingat, lagi-lagi kalau yang legal ini melalui analisis, ya, analisis data di fintech atau di BI checking. Pinjaman yang legal
akan memprioritaskan data yang fresh atau data yang bersih dari pinjaman-pinjaman yang lain, sehingga peluang untuk di ACC itu lebih besar. Nah, sedangkan yang ilegal ini kadang random, mereka memberikan dengan bunga yang tinggi. Kadang pinjaman 1 juta dikembalikan itu 1,7 dalam tempo 7 hari. Nah, ini yang meresahkan teman-teman, meresahkan banyak warga di Indonesia yang terlilit pinjol di ilegal. Nanti kita akan bahas selanjutnya di video selanjutnya tentang pinjaman online yang legal dan pinjaman yang ilegal seperti apa. Untuk sementara sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.